dalam Islam. Di dalam syariat Islam terdapat 3 bagian yang sangat urgen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu pertama ilmu tauhid, yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Kedua, ilmu akhlak, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Ketiga, ilmu fikih, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan sesamanya. Ilmu fikih secara terperinci terbagi menjadi 4 bagian. 1. Ubudiyah, 2. Muamalah, 3. Munakahah, 4. jinayah. Pengertian fikih. Kata fikih adalah bentukan dari kata fi'alun yang secara bahasa berarti memahami atau pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengarahan potensi akal. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa sehingga tidak pernah bisa kita temukan satu definisi yang tunggal. Ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amalah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, sudah masuk Islam. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil, balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti telah disebutkan di muka meliputi A. Pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. B. Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesungguhnya, baik pribadi maupun kelompok-kelompok. Kalau dirinci adalah 1. Hukum-hukum keluarga yang disebut al-awsi asy-syakiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. 2. Hukum-hukum perdata, yaitu hukum yang bertalian manusia dengan hukuman hak kebedaan yang disebut muamalah madiyah. 3. Hukum-hukum lain termasuk hukum-hukum yang bertalian dengan perekonomian dan keuangan. Disebut al-ahkam al-ijtihadiyah wal maliyah. Sejarah perkembangan fikih. Pada masa Rasulullah SAW, hukum-hukum Islam diambil dari Al-Quran dan diterangkan oleh Rasulullah SAW. Alasan umat Islam merujuk kepada sahabat adalah 1. Kemampuan bahasa yang baik, 2. Memiliki pengetahuan tentang asbabu an-nuzul dan asbabu al-wurud hadis, 3. Kebanyakan para sahabat adalah pewaris hadis. Periode sejarah perkembangan fikih. 1. Periode Risalah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai wafatnya. Beliau pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. 2. Periode Khulafaur Rasyidun dimulai saat wafatnya Rasulullah SAW sampai Muawiyah bin Abu Sufyan. 3. Periode awal pertumbuhan fikih dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Periode keemasan dimulai dari awal abad kedua sampai pada pertengahan abad ke-4 Hijriah. Periode tahrir, takhrij, dan tarjih dalam mazhab fikih dimulai dari pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah. Periode kemunduran fikih dimulai pada pertengahan abad ke-7 Hijriah.